Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sistem penggolongan darah MNS. Sebelum teman saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya. Nah, yang pertama itu ada Rindiani Haningtyas, dan yang kedua itu ada Putri Nafianti Lamaga, yang ketiga itu ada Muhammad Sulhan, yang keempat ada Hansel Muskopo Buran Belang, yang kelima Siti Suci Nurhalizah, yang keenam Nuris Sarifah Ramdhani, yang ketujuh saya sendiri yaitu Leni Siswanti. Baiklah, akan dijelaskan kepada teman saya yang bernama Nuris Sarifah Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 yang berjudul Sistem Penggolongan Darah MNS. Bab 1. Latar belakang. Pada tahun 1927, Landsteiner dan Levin menemukan adanya golongan darah pada manusia, yaitu M, Mn, dan N. Masing-masing disebabkan oleh adanya antigen M, Mn, dan N. Jika dilakukan transfusi darah antara ketiga golongan tersebut, tidak akan menjadi penggumpalan karena ketiga antigen ini tidak membentuk zat anti-M maupun anti-N. Namun, jika antigen ini disuntik ke dalam tubuh kelinci, akan membentuk antibodi berupa anti-M atau anti-N. Dengan demikian, apabila serum kelinci yang mengandung antibodi disuntikkan ke dalam tubuh manusia, dapat menimbulkan penggumpalan. Oleh karena itu, antiserum dan kelinci ini dapat digunakan untuk menguji golongan darah seseorang. Jika dilakukan tes dengan antigen yang mengandung anti-M, tampak adanya penggumpalan, sedangkan dengan anti-N tidak orang tersebut bergolongan darah M. Jika antiserumnya mengandung anti-N, terjadi penggumpalan, sedangkan dengan anti-M tidak, golongan darah orang tersebut adalah N. Akan tetapi, jika disuntikan antiserum yang mengandung anti-M dan anti-N, mengalami penggumpalan. Nah, bab 2 pembahasan. B. Penggolongan darah MNS. Penggolongan darah pada manusia maupun hewan selain dengan sistem ABO juga dapat digolongkan berdasarkan sistem MN. Hal ini didasarkan pada hasil penemuan antigen baru oleh K. Landsteiner dan P. Levin pada tahun 1927 pada eritrosit. Antigen ini oleh Landsteiner dan Levin diberi nama antigen M dan antigen N. Sama halnya dengan sistem ABO. Apabila di dalam eritrosit terdapat antigen M, maka golongan darah disebut golongan darah M. Apabila di dalam eritrosit terdapat antigen N, maka golongan darah disebut golongan darah N. Dan apabila memiliki kedua antigen tersebut Mn, maka bergolongan dengan Mn. Nah, selanjutnya sejarah penggolongan darah MNS. Darah manusia dapat dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, sistem Rhesus atau RH, dan sistem NN. Sistem ABO dan sistem Rhesus merupakan sistem penggolongan darah yang sering digunakan berdasarkan sistem penggolongan darah ABO. Maka darah manusia yang dapat digolongkan menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan agglutinin atau antigen pada permukaan sel darah merah eritrosit dan antibodi agglutinin dalam plasma darah. 1. Golongan darah A. Golongan darah A hanya dapat menyumbang kepada mereka yang berdarah A dan AB dan menerima darah A dan O saja. 2. Golongan darah B. Golongan darah B hanya dapat menyumbang kepada mereka yang berdarah B dan AB dan menerima darah B dan O saja. Golongan darah AB. Golongan darah O. Golongan darah O disebut donor universal karena dapat menyumbang ke semua jenis darah A, B, AB, dan O. Antigen dan antibodi. 1. Golongan darah A. Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya yang menghasilkan antibodi tersebut. Antigen B dapat
dalam serum darahnya. Orang dengan golongan darah A negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A negatif atau O negatif. 2. Golongan darah B. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Orang dengan golongan darah B negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah B negatif dan O negatif. 3. Golongan darah AB. Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A, B, serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. 4. Golongan darah O. Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen. Macam-macam penggolongan darah MNES. Tubuh manusia sebagian terdiri dari darah. Mengetahui golongan darah merupakan hal penting agar kita dapat mengetahui golongan darah kita semisal terjadi hal buruk seperti kecelakaan, kekurangan darah, atau hal-hal yang mengharuskan kita untuk melakukan transfusi darah. Tentunya transfusi darah ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus mengetahui golongan darah kita, apa baru bisa melakukan transfusi darah. Ada beberapa penggolongan darah yang sering kita jumpai di dunia yaitu sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem MN. Berikut ulasan mengenai penggolongan darah. Sistem ABO. Darah itu terdiri dari 2 komponen yaitu sel-sel antara lain eritrosit dan leukosit, dan cairan plasma. Plasma dikurangi fibrinogen protein untuk pembekuan darah merupakan serum dalam abad ke-18 pada waktu mulai dilakukan transfusi darah. Terjadilah kematian pada resipien tanpa diketahui sebabnya. Akan tetapi, Dr. Karl Landsteiner dalam tahun 1901 menemukan bahwa sel-sel darah merah dari beberapa individu akan menggumpal, beraklutinasi dalam kelompok-kelompok yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya sistem Rhesus. Rhesus adalah sejenis kera di India yang dulu mula-mula sekali banyak dipakai para ahli untuk menyelidiki reaksi serum darah orang. Orang terdiri atas 2 kelompok. Menurut sistem RH ini, golongan darah RH+ dan golongan RH-. Sistem ini ditemukan oleh Karl Landsteiner dan A.S. Weiner pada tahun 1940. Golongan darah RH+ ialah orang yang di dalam eritrositnya adalah antigen atau faktor Rhesus. Golongan darah RH ialah orang yang di dalam eritrositnya tidak ada antigen itu, atau yatim 1996. Orang RH+ menerima darah dari RH+, tak apa-apa karena tidak ada antibodi terhadap antigen RH itu dalam tubuhnya. Ibu RH- kalau mengandung embrio bergolongan RH+, untuk kandungan pertama tak apa-apa. Kalau untuk kandungan kedua dan embrio bergolongan RH+ juga akan terjadi. Bayi yang lahir oleh ini menderita anemia yang parah dan ditambah transfusi, tentulah bisa menyebabkan kematian. Inilah karena eritrosit janin dapat masuk peredaran darah ibu, menyebabkan reproduksi antibodi. Kesimpulannya, pemeriksaan golongan darah ABO atau tes golongan darah yang banyak digunakan untuk mengetahui golongan darah secara umum. Tes golongan darah ABO menggunakan antisera A, antisera B, antisera AB, dan antisera D Rhesus. Terbentuknya antigen M ditemukan oleh gen LM, sedangkan antigen N ditentukan oleh gen LN dan antigen MN ditentukan oleh gen LM-LN. Pada alel ini tidak diketahui dominasi sebab gen LM dan LN merupakan gen kodominan. Tetapi genotipe LM-LN tidak menampakkan ekspresi intermedier tetapi menampakkan fenotipe baru dengan tidak adanya antigen M atau N dalam darah manusia. Maka penggolongan darah dengan sistem ini tidak berpengaruh atau tidak berperan dalam transfusi darah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada
Kesalahan dan kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.